data science dan tantangan etika dalam menganalisis perilaku pengguna media sosial. Di era saat ini, algoritma data science memainkan peran penting dalam menganalisis perilaku pengguna media sosial melalui serangkaian proses sistematis seperti pengumpulan data, pembersihan, analisis, dan pemodelan. Algoritma ini memungkinkan platform seperti Instagram, Twitter, dan Facebook memahami kebiasaan, minat, hingga opini publik. Di satu sisi, kemajuan ini merupakan sebuah pencapaian teknologi yang luar biasa, memberi peluang besar bagi pengembang maupun pengguna untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana ekspresi, promosi, bahkan pendidikan. Namun di sisi lain, ada tantangan besar yang tidak bisa diabaikan, seperti penyalahgunaan data dan lemahnya kesadaran pengguna terhadap perlindungan privasi. Algoritma data science bekerja dengan sangat canggih yang mampu mengelompokkan pengguna berdasarkan perilaku, mengklasifikasi jenis konten, dan memprediksi aktivitas pengguna di masa depan. Misalnya, Instagram menggunakan machine learning untuk menyarankan konten yang sesuai bagi preferensi pengguna di tab explore untuk menyarankan konten yang sesuai dengan preferensi. Sedangkan Twitter menganalisis sentimen publik terhadap isu-isu tertentu secara real time. Semua ini dilakukan dengan efisien dan akurasi tinggi, serta memanfaatkan algoritma seperti LDA, K-means, atau deep learning seperti DERT atau LSTM. Kemajuan ini menyisakan dilema etika yang besar. Banyak pengguna tidak menyadari bahwa data mereka, mulai dari apa yang mereka klik, siapa yang mereka ikuti, hingga waktu mereka paling aktif, dikumpulkan, dianalisis, dan dimonetasi oleh sistem. Lebih parahnya lagi, sebagian besar pengguna dengan mudah menyetujui user agreement tanpa membaca isi perjanjian tersebut. Disinilah titik lemahnya kesadaran digital kita. Tanpa sadar, kita telah memberi izin bagi perusahaan teknologi untuk mengakses data pribadi, termasuk perilaku digital yang sangat sensitif. Inilah celah yang seringkali menjadi sumber penyalahgunaan data. Ironisnya, ketika terjadi pelanggaran privasi atau kebocoran data, banyak pengguna tidak memiliki posisi yang kuat untuk menggugat karena secara legal mereka telah menyetujui akses tersebut di awal. Kesalahan ini tidak sepenuhnya berada di tangan pengguna saja, tetapi juga pada pengembang dan pembuat sistem yang kerap membuat kebijakan privasi yang panjang, rumit, dan tidak transparan. Ini menunjukkan bahwa ini bukan sekedar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab, moral, dan sosial. Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa kemajuan teknologi seharusnya tidak mengorbankan hak privasi dan keamanan pengguna. Pengembang algoritma harus memiliki komitmen terhadap prinsip transparansi, keamanan, dan perlindungan data. Di sisi lain, masyarakat juga harus didorong untuk lebih kritis dan melek digital. Pendidikan literasi digital perlu diperkuat agar pengguna dapat memahami bagaimana data mereka diproses dan digunakan. Kesimpulannya, algoritma data science dalam media sosial memang membawa manfaat besar dalam memahami perilaku pengguna dan menyusun strategi konten atau layanan. Namun, manfaat ini tidak boleh menutupi fakta bahwa ada risiko besar yang mengintai, terutama dalam hal penyalahgunaan data pribadi. Untuk itu, perlu ada keseimbangan antara inovasi teknologi dan etika digital. Kunci utama adalah kesadaran bersama, baik dari pihak pengembang maupun pengguna, bahwa data adalah aset yang sangat berharga dan harus kita jaga bersama. Untuk poin kedua, transformasi digital perbankan, peluang dan tantangan. Transformasi layanan perbankan modern telah mengubah wajah industri keuangan secara fundamental. Tidak lagi hanya soal layanan tatap muka dan transaksi manual. Kini perbankan telah bergeser menjadi sistem yang sangat digital, otomatis, dan berbasis data. Tidak, tiga komponen utama, teknologi, proses, dan manusia mengalami pergesekan besar-besaran. Teknologi seperti mobile banking, chatbot berbasis AI, blockchain, dan biometrik telah mempercepat transaksi dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Proses operasional juga didigitalisasi
memungkinkan nasabah membuka rekening, mengajukan pinjaman, hingga memverifikasi identitas tanpa harus datang ke kantor cabang. Namun, perubahan paling signifikan justru terjadi pada sumber daya manusia. Peran pegawai perbankan tidak lagi hanya menjalankan transaksi, tetapi berkembang menjadi penasihat keuangan dan spesialis pengalaman pelanggan. Ini membawa dampak positif bagi pekerja. Pekerja diberi peluang untuk naik kelas dengan skill baru dan layanan yang lebih tinggi bernilai tambah. Sayangnya, ada sisi gelapnya juga. Potensi kehilangan pekerjaan bagi mereka yang tidak mampu beradaptasi akan jauh lebih tinggi. Agar dapat tetap relevan, pegawai perbankan harus merangkul perubahan ini dengan reskilling dan upskilling, khususnya dalam literasi digital dan kemampuan komunikasi. Di era digital, pegawai bukan hanya pelaksana, tetapi pemandu yang menjembatani teknologi dan nasabah, khususnya mereka yang kesulitan beradaptasi dengan digitalisasi ini. Human error, technical error, siapa yang berbahaya? Lupa mengunci loker mungkin tampak sepele, namun itu analogi sempurna untuk penilaian digital. Tidak memakai antivirus, menggunakan password lemah, atau klik link sembarangan yang bisa berupa link phishing. Dalam keamanan digital, kesalahan manusia bisa lebih berbahaya daripada kesalahan teknis. Studi menunjukkan lebih dari 80% insiden keamanan bersumber dari kelalaian pengguna, bukan bug sistem. Sebagai contoh nyata, seseorang lupa logout dari akun email di komputer umum. Hal ini bisa terjadi kehilangan data penting atau bahkan dikompromikan identitasnya. Ini setara dengan kebocoran sistem informasi akademik yang tanpa sengaja menampilkan data nilai seluruh mahasiswa. Artinya, baik human error maupun technical error sama-sama berpotensi merusak integritas sistem, merugikan individu dan instansi, serta merusak kepercayaan pengguna. Solusinya bukan hanya membangun sistem yang tangguh, tapi juga mendidik pengguna agar sadar pentingnya keamanan digital. Keamanan bukan sekedar urusan teknis, tapi tanggung jawab bersama antara teknologi dan manusia. Smart City, ketika teknologi harus tunduk pada budaya lokal. Smart City bukan hanya tentang aplikasi yang canggih dan jaringan sensor, melainkan bagaimana teknologi diterima, dipahami, dan digunakan oleh masyarakat. Di banyak daerah seperti Tegal atau Mamuju, aplikasi panel digital gagal dimanfaatkan karena bertabrakan dengan budaya lokal. Warga lebih percaya menyampaikan keluhan secara langsung ke kelurahan daripada menulis di aplikasi yang terasa asing dan kaku. Ini membuktikan bahwa budaya dan paradigma sosial sangat menentukan keberhasilan teknologi. Teknologi yang tidak menghormati atau menyesuaikan diri dengan konteks sosial setempat hanya akan menjadi pajangan digital tanpa fungsi nyata. Literasi digital yang sangat rendah, kepercayaan terhadap interaksi tatap muka, serta minimnya pelibatan warga dalam mendesain aplikasi menjadi hambatan yang sangat nyata bagi kita. Maka jika ingin membangun paradigma digital yang inklusif, pemerintah harus menjadi aktor utama. Pemerintah memiliki otoritas, anggaran, dan kapasitas untuk meningkatkan integritas Smart City ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Tapi peran ini tidak bisa berjalan sendiri. Swasta, masyarakat, dan dunia pendidikan harus saling melengkapi dengan inovasi, edukasi, dan partisipasi aktif. Transformasi digital membawa kemajuan luar biasa, namun juga menyimpan tanggungan besar yang hanya bisa diatasi jika teknologi, manusia, dan budaya lokal disinergikan.
Dalam dunia perbankan, pegawai harus naik level menjadi penasihat yang memanusiakan layanan digital. Dalam keamanan, pengguna harus sadar bahwa mereka adalah bagian penting dari sistem perlindungan. Dalam pembangunan kota yang cerdas, teknologi harus menyesuaikan diri dengan budaya, bukan memaksakannya. Kemajuan tidak cukup diukur dengan kecanggihan sistem, tapi dari kemampuan kita membangun ekosistem digital yang adil, adaptif, dan manusiawi.